tentulah akhirnya kita akan menikmati yang namanya cuan tersebut. Bisa berpikir, bertindak, merasakan seperti apa yang dirasakan sama orang tersebut. Bukankah nanti orang-orang akan lihat, wah gila, kamu bisa jual, jago banget jualan. Oke, kita berjumpa lagi di program Radio Mindset Series. Program di mana kita akan membahas banyak hal mengenai sales. Program ini dirancang untuk memperlengkapi para agen properti supaya punya kemampuan sales yang baik sehingga bisa mendapatkan momentum properti booming dan cuan bersama. Nah, hari ini topik kita akan membahas mengenai care. Kenapa topik ini menjadi salah satu bagian yang harus kita pelajari? Karena untuk care bukan hal yang gampang. Nah, agen properti, apa itu care? Care itu ini, sesimpel ini, karena ada kepedulian akan sesuatu dan punya hasrat yang tinggi ingin menyelesaikan. That's care. Jadi setiap orang punya care yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang care sama kucing, tapi ada orang yang care sama mobil. Padahal kan orang ini sama-sama manusia. Setiap orang punya care masing-masing. Nah, sebagai agen properti, apa sih care-nya? Kamu jangan bilang care kamu cuan ya. Itu iya betul. Cuman boleh nggak untuk mendapatkan cuan, kamu harus care sama sesuatu. Care-nya kepada permasalahan yang di-solve. Care-nya ada kepada klien yang punya problem, yang harus kamu bantu untuk selesaikan masalahnya. Nah, care ini diawali dengan hasrat bukan sekedar mencari cuan dulu, tapi keinginan untuk menolong orang lebih besar dibanding mendapatkan cuan. Ketika care itu terjadi dan kita bisa membantu orang sampai final menemukan mimpinya, memberi rumah, menemukan mimpinya untuk menjual rumah, baru kita merasakan cuan. Seringkali menjadi agen properti kita tidak mendapatkan cuan karena kita tidak terlalu peduli dengan orang yang ada. Kita tidak peduli dengan klien kita, yang kita pedulikan cuan, padahal yang memberikan uang kan mereka. Oleh karena itu, seringkali kita terjebak sama penampilannya, kita terjebak dengan cara mereka yang menyakitkan hati, dan banyak hal. Padahal, belum tentu mereka seperti itu. Padahal, jangan-jangan mereka punya mimpi yang harus kita bantu terrealisasikan, punya masalah yang kita harus bantu solve. Kalau kita care dengan mimpinya, kita care dengan masalahnya, dan berhasil menyelesaikannya, tentulah akhirnya kita akan menikmati yang namanya cuan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa tips buat teman-teman bagaimana caranya supaya kita punya care dengan klien kita. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dong problem yang ada itu apa. Klien kita punya problem apa? Klien kita punya mimpi apa? Harus tahu dong. Kalau nggak tahu apa yang mau di-care-in? Ya kita hanya care dengan nggak ada. Dan merasa kita udah mengerjakan aktivitasnya, sibuk, dan akhirnya kita pulang seolah-olah sudah melakukan aktivitas tanpa mendapatkan sesuatu hasil. Karena kita nggak ada yang di-care-kan. Nah, boleh nggak cari tahu problem dia apa? Jangan-jangan dia menjual rumah karena punya kebutuhan finansial yang mendesak, karena salah satu anggota keluarganya mengalami sakit penyakit yang membutuhkan duit yang besar dan berulang-ulang kebutuhannya, sehingga dia harus merelakan menjual rumah. Care kepada problem dia untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Ketika kita care, kita akan masuk yang kedua, namanya empati. Teman-teman akan empati dengan masalah yang dia hadapi. Apa sih empati? Empati itu ketika kita bisa berpikir, bertindak, merasakan seperti apa yang dirasakan sama orang tersebut. Ketika kita bisa berpikir bahwa, oh oke, ini dia lagi punya masalah finansial karena harus membayar biaya dokter, tentu kita akan lebih empati, kita lebih care, kita pengen menyelesaikannya. Nah, kalau kita care ingin menyelesaikannya, tentu kita mencari solusinya, cara menyelesaikannya. Misalkan tadi sakit, solusinya harus dijual dengan cepat. Solusinya harus dijual dengan cepat berarti harus menemukan klien. Konsekuensinya mungkin nanti akan menemukan klien-klien yang harganya mungkin menawar relatif lebih rendah.
Kalau itu yang menjadi solusi, kalau itu tidak mesti solusinya itu. Kalau itu yang menjadi solusi, kita tahu solusinya, kan kita bisa bicara dari orang yang merasakan care kita yang tulus, merasakan empati kita yang tulus. Akan beda kesannya dengan orang yang wah ini dia hanya pengen agent yang pengen menjual murah, memanfaatkan keadaannya dia untuk cuan dia. Rasanya akan beda. Dan sekali lagi, mungkin nggak diomongin, tapi feel itu yang bicara. Nah, itu yang susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi orang akan merasakan ketulusan seseorang yang care dan empathy. Yang ketiga, kalau kita care, kita tertarik untuk menyelesaikannya. We know the solution, dan kita interest untuk menyelesaikannya. Dan kita akan putar otak, kita akan lakukan banyak hal, kita akan memikirkan supaya bisa menyelesaikan. Tiba-tiba kita menemukan klien yang bisa menyelesaikan permasalahan orang tersebut dan rumahnya terjual. Apakah teman-teman hebat? Ya, mungkin teman-teman hebat, tapi jangan lupa, karena tertarik menyelesaikannya, mendadak law attraction mengattract alam semesta untuk mengirimkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan solusi tersebut. Bukankah that's interesting? Bukankah nanti orang-orang akan lihat, wah gila, kamu bisa jual, jago banget jualan. Padahal ada faktor lain yang orang lain tidak tahu, yaitu faktor alam semesta, faktor Tuhan. Mereka lah yang bisa membuat terjadi sebuah penjualan. Yang bisa kita lakukan adalah membuka, mengignite pintu tersebut. Caranya gimana? Care, empathy, care, empathy, care, empathy. So, mulailah memikirkan di atas cuan itu apa. Mulailah memikirkan di atas cuan itu menolong orang. Kalau bisa itu terwujud, care dan empathy yang tulus akan terwujud. Dan ini butuh latihan, latihan, dan latihan. Oleh karena itu, teman-teman, tonton terus video-video Renew Mindset. Kita akan belajar lebih banyak hal lagi supaya kita menjadi seorang sales agent property yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.